Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Kim dari Training Academy ID. Di episode Technical Friday yang kali ini, seperti biasa, gue akan ngebahas gold dan mungkin gue akan ngebahas pair lain ya, karena gue pengen coba balik analisa forex juga. Jadi mungkin takutnya nanti udah mulai bosan dengan gold, dan memang 2 minggu terakhir goldnya cukup sideways. Sebenarnya bukan sideways, lebih ke base ya. Jadi dia kalau lagi begini memang cukup lama sih gold ini. So setupnya itu akan susah banget kita dapat, dan ketika kita terjebak di tengahnya ya, ketika goldnya lagi seperti 2 minggu terakhir, kita bakalan susah banget tradingnya. Oke, dan gue juga ada make dua losses di gold kemarin, dan gue sempat juga share sih sebenarnya di comment center, dan sempat loss juga jadinya. Tapi ya sebelum dua loss ini kita udah raw profit juga lebih banyak, dan itu semua udah gue share di dalam comment center gitu ya. So kalau teman-teman mau lebih lanjut lagi tahu tentang bagaimana gue trading dan setup seperti apa yang gue ambil, itu bisa teman-teman dapetin dalam comment center semua. Oke, nah, dan di sini kita akan ngebahas opportunity yang bisa kita ambil untuk minggu depan, dan kira-kira gold, mostly gue bakal tetap bahas gold, di mana goldnya bakal lari ya, kemana goldnya bakal lari, gimana apa yang akan terjadi dan segala macamnya. Biarpun despite dia sedang 2 minggu ini tidak ada setup ya, dan cukup berantakan, tapi hopefully minggu depan dia nggak kayak gini lagi, dan kita bisa lihat gold lari, dan kita bisa punya setup yang lebih valid. Alright, dan kita akan coba juga mungkin lihat beberapa pair lain, dan karena kemarin sejak FOMC marketnya pada running ya, jadi kayak dan sekarang udah mulai hampir seminggu, dan hopefully kita bisa lihat setup setelah running tuh, biasanya ada setup gitu ya. Jadi kalau dia lagi running ya kita susah cari setup. Nah, jadi mungkin kita bakalan ngebahas juga beberapa pair lain. Oke. Nah, tapi seperti biasa kita akan langsung bahas di gold dulu, dan di sini gold ya, langsung kita lihat pada time frame daily di chart di layar, dan di sini goldnya memang yang tadi gue bilang. Nah, inilah dari kapan ini ya? Dari sejak 15 Maret lah ya. Hitungnya 15 Maret dari candle yang satu ini. Sebenarnya kalau dihitung di sini juga cukup nggak enak ya. Dari 12 Maret ini, cuman karena nih ngekor gitu kan, siapa tahu ada yang bisa ngambil sell kan ya, karena kita sempat ngambil sell. Nah, di sini jadi yang nggak enaknya tuh mulai di saat-saat ini ya. Nah, dari 15 Maret sampai detik ini goldnya tuh masih dalam konsolidasi di sini, dari base ini ya. Nah, jadi di time frame daily ini sebetulnya kalau dari perspektif daily-nya kita bisa lihat bahwa goldnya ini memang lagi downtrend, dan ini dia lagi second direction gitu kan. Nah, jadi sebetulnya cukup clear kalau dari daily time frame-nya. Nah, tapi kalau kita lihat di fokus di sini doang, ini 2 minggu kita do nothing sebenarnya. Kita lagi nunggu kan, mau buy salah, mau sell salah. Kenapa? Karena dia nggak lari-lari juga gitu ya. Dia nggak turun, dia nggak naik. Nah, so the next question-nya adalah uh, kemana gold bakal lari dan kapan goldnya bakal lari. Nah, untuk nanya kemana goldnya bakal lari, makanya kita bikin Technical Friday biar gue bisa bantu teman-teman analisa kira-kira goldnya tuh bakal kayak gimana. Nah, untuk kapannya itu yang bakalan agak ribet, susah di analisa gitu ya. Kenapa? Kalau kapan itu ya tergantung dia bakalan larinya segimana gitu kan. Maksudnya kapan dia meledaknya gitu. Biasanya didorong dengan news itu segala macam. Nah, cuman untuk lebih pastinya secara kapan itu ya kita nggak bisa tahu benar-benar tepatnya itu kira-kira kapan dia bakal lari gitu kan. Nah, jadi untuk despite kapannya kita menurut gua nggak perlu terlalu fokusin di situnya. Kita tinggal fokus aja intinya harga sedang dalam bentuk apa. Kita lihat market apa yang sedang market berikan ke kita, dan kita fokus cari setupnya sesuai dengan trading plan yang kita punya. Dan di sini gue punya trading plannya, dan gue akan bakal melihat market ini sesuai dengan trading plan yang gue miliki gitu kan. Nah, jadi untuk kemananya gold ini kira-kira gue bisa punya gambarannya, tapi untuk kapan mungkin minggu depan hopefully udah bisa mulai lari. Tapi kalau minggu depan belum ya sudah, berarti next weeknya gitu ya. Nah, so yang penting yang kita tentukan adalah kita mapping gitu ya. Kita petakan kira-kira kalau dia turun sampai mana, kalau dia naik sampai mana, reversalnya mana segala macam, biar kita bisa punya setup atau mulai entry. Oke. Nah, yang paling simple dari gold ya, di time frame daily-nya jelas kita lihat di time frame daily-nya ini kan dia lagi ABCD nih ya. Berarti dari titik A ini di atas dan titik B ke bawah. Nah, kita bisa lihat kalau harusnya goldnya tuh bisa berhenti di daerah sini gitu ya. Nah, daerah sini.
dan terakhir gua pakai di 78,6 untuk cari daerah false break dari 61,8. Oke. Nah, so kita punya 3 titik di mana most likely gold itu bakalan ada turning point atau ada reversal terjadi di sana ketika dia mulai naik ya. Nah, untuk sekarang dia udah kena sekali di sini di 50%. Makanya kemarin kalau ada sellers di sini ya wajar sekali dia lanjut turun. Nah, tapi tidak sesuai ekspektasi. Gue sebenarnya sempat ada sell di sini, cuman nggak sesuai ekspektasi. Dia malahan nyangkut-nyangkut gitu kan. Dia nggak langsung lari, dia malah nyangkut-nyangkut di sini. And then gue mau nggak mau ya cuman ambil BEP gitu ya. Nah, terus setelah dia lari itu dia intinya ya kita lihat aja di sini ya. Dia mepet banget gitu. Candlenya tuh dempet-dempet semua gitu. Nah, so what can we expect actually from this gitu kan. Nah, kita harus lihat bahwa sebetulnya masih ada kemungkinan goldnya itu masih bisa naik. Kenapa? Karena dia tuh baru kena di level yang 1745-nya atau 1746 itu adalah level 50% Fibo. 61,8-nya itu belum kena. Jadi bisa jadi dia masih terbang kayak gini ya. Jadi lanjut terbang seperti ini. Kena di sini baru mungkin akan ada big drop. Ya, mungkin akan ada big drop di sini. Alright, itu satu. Atau kita lihat ternyata dia mungkin belum di 61,8, dia tidak terlalu menghormatinya, and then dia lanjut naik sampai 78,6 adalah last defense-nya, dan harusnya di sini baru akan ada the big drop. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya bakalan ada big drop atau tidak di level Fibonacci-nya tersebut? Itu kita lihat dari candlestick-nya nanti. Apakah ada rejection atau tidak? Intinya kita harus react to the market. Ya, kita harus kita nggak bisa bilang oh sampai titik ini udah pasti harganya bakalan rejection. Kena 61,8 udah pasti harga rejection. Belum tentu ya. Yang memastikan harganya rejection yang pasarnya sendiri. Berarti kita harus tunggu pasarnya bereaksi dulu kan. Nah, ketika yang penting kita udah tahu nih, kita petakan. Kita udah punya key level point-nya dari level Fibo-nya itu adalah 61,8, 78,6, 50% gitu kan. Nah, kita petakan dulu. Kalau di level sana ada rejection, ya, marketnya sudah memberikan sinyal untuk rejection, baru kita bilang oke, itu dia udah mulai berhenti and then bakalan lanjut rejection tuh bakalan lanjut seharusnya. Nah, jadi kalau selama dia belum ada rejection, candle Marubozu yang muncul di level 61,8 Fibo atau 78,6-nya, ya udah kita nggak akan bilang itu sebagai valid setup. Kita bakal bilang kalau itu ternyata dia memang hanya mau numpang lewat dan berpotensi kalau itu terjadi gitu ya sampai 78,6 nih di Marubozu gitu, berpotensi ini bakalan tembus nih high ini and then gold bakalan jadi structure market bullish yang very strong, dan kita bakalan punya setup yang bias yang berbeda untuk melihat gold itu bakal jadi buy. Nah, tapi untuk sekarang kan dia masih di bawah nih, di bawah moving average dan segala macam, harganya masih terlihat sekali pressure-nya bearish. Ya kita nggak bisa expect juga dia langsung break di sini. Jadi untuk sekarang kita masih bakal expect-nya adalah ketika dia kena level pentingnya 61,8, 78,6, 50%, dia harusnya ada rejection and then dia turun ke bawah, lanjut turun. Oke, berarti nanti downtrend-nya lanjut nih ya, moving average-nya bakalan tetap dihormati di level dynamic resistance dan dia lanjut turun. Intinya itu. Untuk sekarang setupnya dan outlook untuk gold itu akan bearish. Oke. Nah, jadi ini setupnya gold itu masih lanjut naik sampai kena level penting kita, baru dia lanjut turun ada big dropnya. Itu satu. Kedua juga bisa seperti ini. Dia langsung lanjut turun aja karena ini udah mulai ada pressure dari level 50% Fibo ya, di sini juga. Ya, di sini juga dia ada level supply. Ya, di sini kan. Nah, ini ada level supply di sini. And then dia lanjut turun. Oke, bisa jadi dia memang lanjut turun tapi pelan-pelan. Nah, biasanya kalau dia udah di level supply and then dia lanjut turun pelan-pelan, itu dia kalau kita ambil lagi, tadi kan kita lihat POF kita dari sini ke sini ya. Ini primary-nya, ya, ini primary-nya. Oke, ini secondary-nya. Nah, sekarang POF kedua adalah bisa jadi ini yang jadi primary. Oke, and then kita berarti tarik ini titik A ke B-nya, ya. Dan dia turun, kita bisa dapat lagi zona di bawah ini level pentingnya 60% di sini, alright, 61,8% di sini, 50% di sini, and then maksimal harusnya di 78,6. Oke. Nah, jadi berpulang juga dia seperti ini, turun dulu sampai kena level pentingnya di sini, baru dia lanjut naik. Lanjut naiknya mungkin nanti memang betulan sampai di yang 61,8 dari daily di yang sini. Ya, 61,8 di sini. Ya, di sini atau 78,6 gitu ya.
Nah, nah jadi ada peluangnya adalah dia seperti ini membentuk higher low di sini ya, bentuk higher low di sini. Nah, ini akan jadi peluang kita untuk masuk buy juga nantinya. Oke. Nah, so itu untuk outlook dari gold, dia ada dua peluang yang bisa terjadi. Yang pertama tadi dia langsung naik aja and then kena level 61,8 gua akan cari posisi short sell, atau dia turun dulu sampai di sini ada rejection. Nah, gua akan ambil posisi buy. Intinya gua nggak kita nggak, itulah enaknya trading forex gitu kan. Kita nggak peduli harganya sebenarnya lagi turun atau naik. Kalau kita ngerti, kita bisa manfaatin aja dia lagi turun ya kita bisa short sell. Kita kalau dia lagi mau naik kita bisa long buy. Gitu ya. Makanya trading itu paling enak tuh memang di market yang bisa short sell seperti forex market ini ya, atau gold market yang menggunakan MetaTrader 4 biasanya gitu ya. Pakai broker yang bisa buy and short langsung gitu. Nah, so ya ketika memang biarpun bearish trend seperti ini, gue masih bisa sebagai trader, gue masih bisa lihat peluang kalau dia mau lanjut naik ya, kapan dia naiknya, di mana gue harus beli. Kalau dia memang mau naik turun, nah di mana dia bakalan turun, kapan gue harus sell gitu ya. Nah jadi itu adalah zona yang paling simpel yang bisa gue lihat di sini untuk di time frame daily analisanya. Dan kita coba seperti biasa kita ke lower time frame. Di sini gue mau bawa ke H4 dulu. Nah di sini H4 di sini jelas banget kan, gak enak kan. Most likely kita sebetulnya bisa jadi enak di sini kalau kita intraday atau scalping kita dengan tipe support dan resistance yang klasik ya, classic support resistance. Nah, kayak gini. Oke, jadi kita buy di sini, sell di sini, buy di sini, sell di sini ya, kita make money banget di sini kan. Ini kalau scalper udah harusnya gitu ya, make money banget di sini. Nah, cuman biasanya kalau kita tidak terbiasa dengan trading dan kita belum terbiasa scalping, itu kita bakalan terjebaknya di tengah-tengah nih biasanya nih. Nah, kalau kita sedang terjebak di tengah-tengah seperti ini, ya, dan tipe yang gue sekarang lakukan, gue kan bukan scalper lagi gitu ya, gue lebih ke yang tadi yang mencari swing. Nah, tipe swinger itu pasti most likely bakal kejebak ke sini tengah-tengah nih. Makanya gue kemarin sempat beberapa kali BP dan ada 2 loss, itu karena gue tipe swinger, ya, karena gue lagi tipe swing, jadi gue nyari swingnya dia ada rejection segala macam. Contoh di sini ya. Nah, di sini nih, gue lihat nih. Nah ini kan gue coba paksain ya, maksudnya kita coba replay sekalian di sini ya. Nah di sini kan gue lihat nih harga sebetulnya sudah mulai membentuk rising wedge ya. Jadi harga itu udah mulai bentuk pattern nih dari H4-nya ya. Nah and then dia jalan, ternyata masih naik kan. Oke, gue belum lanjut sell, tapi gue udah tahu di sini ini high ya, di sini high. Higher height. Nah, di sini high-nya yang awal dan di sini dia bikin higher low, tapi dalam strata dia lagi bikin rising wedge gitu kan. Nah, terus dia lanjut jalan. Nah, di sini kan dia terlihat seperti kayak bikin lower height kan. Nah, lower height di 50%. Oke, mungkin gue masih skip dulu, nggak terlalu gue ambil. Nah, di sini nih. Ini dia yang paling mantap nih. Ada rejection 61,8. Gua sell di sini sempat gitu kan, gua sell, dia ada rejection. Nah di sini cuma false break kan 78,6, hit stop loss belum. Di sini gua tambah lagi, gua lebih yakin lagi sampai gua kasih sinyal sebetulnya di sini kita sell di sini. Oke. Nah and then tuh harganya lanjut turun nih, break trenan ini. Gua pikir bakalan lanjut, makanya RR gua waktu itu gua sampai di sini, at least minimal banget gua rasa. Sebenarnya ini udah minimal, pengen gue ambil sampai sini kan. Nah, tapi karena tadi dari time frame daily-nya gue lihat berkemungkinan kalau dari daily kan ini lagi swing high, dia berkemungkinan cuman sampai, nah target gue tuh di daerah 61,8 tuh. Nah, gue ambil daerah sini kan. 61,8 ini ada daerah cluster ya, ini ada low dan ada 61,8, jadi TP gue di situ sebetulnya. Nah, tapi harganya udah running and then udah running. Harusnya kan lanjut turun seperti itu kan, tapi karena dia lagi sideways, nah kayak gitu jadinya. Nah, jadi dia geraknya nggak terlalu bagus tuh, sempet turun ya tapi naik lagi gitu kan. Nah jadi di sini gue kayak ya udahlah, gue cut dulu gitu kan, BP udah kena BP dan segala macam. Jadi dan baru kelihatan di sini, baru kelihatan kayak memang ini sangat nih lagi base gitu ya, lagi nggak enak banget lah intinya. Ini ada false break sekali tadi yang 61,8. Nah jadi ini yang gue bilang kalau tipe gue swinger, karena gue butuh rejection yang tadi, gue udah pasti kejebaknya. Gue asalnya kan di sini kan tadi kan, dari sini nih. Nah di sini kan udah pasti kejebak dulu, ya.
dari sini kan tadi. Nah, terus dia masih jalan-jalan aja dan sempat yang kemarin ya, kayaknya kemarin tuh, tapi gua nggak ambil, memang sama sekali gua nggak lihat lagi karena gua tahu harganya lagi jelek, jadi ya udah gua biarin aja jadi lari gitu ya, sampai sekarang. Nah, jadi konsolidasi yang daerah sini, oke, konsolidasi yang daerah sini tentu harus ditunggu break dulu, alright. Nah, konsolidasi yang daerah sini ini tentu harus ditunggu break dulu, atau ya kita tipenya yang scalping tadi yang memang mainnya literally pakai nah classic support, classic resistance aja udah. Nah, cuman gua bukan tipe yang seperti ini lagi. Biasanya gua lebih cari menunggu momentumnya kapan gitu kan. Nah, jadi ketika momentumnya tuh mulai muncul itu gua memang menunggunya ketika dia mulai break ya. Either yang tadi jadinya memang dia naik sampai level Fibonacci 1,8 yang di daily di atas di 1765-an. Nah, 1766. Nah, dari sini atau memang dia kenanya mau ke yang dari sini ke sini ya. 78,6 gitu kan. Nah, jadi ini ada daerah short sell nanti, gua bakal ngambil short sell di sini. Oke. Atau ya udah, dia break ke bawah. Dia break ke bawah di level yang ini yang tadi gue bilang. Nah, 1,8, 78,6 berarti daerah sini. 1,8, 78,6. Oke. Kita hapus dulu Fibonya. Nah, dihapus. Kita pakai kotak kuning aja biar nggak banyak garis putih ya. Nah, either dia break antara ke bawah atau atas, ini kan belum tahu nih, belum jelas nih. Nah, ya udah, tinggal tunggu aja nih, sabar-sabar nih. Dia breakout kemana? Dia udah kena level yang gue mau, baru gue ambil reversalnya. Atau dia udah mulai break atas, dia udah kena ambil yang level yang gue mau, baru gue ambil reversalnya. Nah, setelah dia break ini, ketika kita lihat dari H4 gitu kan, ini kan kita udah bakalan jadi solid ketika dia breakout ke atas gitu kan, breakout ke atas, ini kan bakal jadi solid level support yang baru ya, resistance yang satu ini kan. Nah, nanti kita lihat lagi nih, kira-kira dia turunnya ini melanjutkan downtrend ininya, atau ternyata dia memang bikin higher low baru dan jadi kayak gini. Ini kan berarti gua bakalan ambil sell di sini, and then gua mau counter dulu sedikit di sini, and then dia turun, gua mau lihat apakah ada koreksi doang atau ternyata memang dia mau lanjut turun aja gitu kan, lanjut turun kayak gini, atau dia cuma berhenti di sini and then dia mau naik seperti ini. Nah, itu yang nanti gua bakalan reaction lagi karena gua udah tahu dengan jelas, tinggal tunggu level Fibonya kalau dia udah mulai jadi. Nah, lihat di level pentingnya kurang lebih dia bakalan tertahan di situ and then melakukan rejection. Nah, lebih bagus kalau dia jadinya falling wedge gitu kan, tambah chart pattern di sini ada falling wedge, and then nanti stokastiknya jadi bullish divergence. Nah, gua tinggal udah very clear and then gua bakal ambil buy again setelahnya. Atau sama juga kebalikannya, dia turun berhenti di sini and then rebound doang kah gitu kan, rebound doang kah, atau ternyata dia memang mau lanjut naik. Nah, itu kan nanti kelihatan tuh di dalam sini ya. Intinya untuk sekarang goalnya itu perlu keluar dulu dari fase sideways atau base ini, and then baru kita benar-benar clear, baru bisa lihat goal ini mau kemana. Alright. Nah, jadi itu untuk setup gold yang sekarang gue lihat. Belum ada entry yang bisa gue lakukan ya. Udah 2 minggu, dari minggu lalu juga gue melihat belum ada setup yang bisa diambil. Terakhir gue trade yang di sini 1703 gitu ya. Ada 2 minggu lalu gue cover ini. Pas di Technical Friday juga gue call this, gue bilang gue buy limit di sini, and then harganya. Nah, kalau lagi gini enak karena dia baru seger, masih fresh gitu kan. Masih fresh. Jadi kayak ini kan kita tahu nih, dia lagi downtrend ya, lower low, lower high, lower low, lower high sampai satu titik dia break dari high sebelumnya, yang sini kan dia di break. Nah, dia break. Oke, dia break sampai sini. Nah, bikin high baru kan. Nah, ini kan enak nih. Dia turun, ya udah jelas koreksi kan. Dikoreksi, and then di level yang penting juga kita coba lihat tuh 61,8, ya udah terbang. Makanya gue bilang gue buy limit di daerah 1702. Gue nggak ngambil mepet-mepet banget karena biasanya ada spread gitu ya. Gue sering banget kena, kalau gue terlalu mepet dengan level pentingnya dia tuh nggak kena gitu ya. Pending order gue nggak kena, and then dia lanjut lari. Jadi gue biasanya kalau dia misalnya 61,8 nya tuh di 1700 tadi ya, ini di 1700 pas.
Ya 1701 ya biasa gua ambil 10 sampai 20 pips ke atasnya ya gua jadiin range-nya biar gua pastiin kalau dia kena gua mau masuk ke dalam market gitu. Nah, jadi itu pertama trade goalnya ini sempat running 500 pips ya. I hope yang teman-teman yang udah nonton Taylor Friday kemarin udah sempat dapat juga. Nah, di sini memang nggak enak. Makanya kemarin juga gue bilang kayak karena marketnya juga memang lagi gak enak dan gue juga lagi nggak sempat bikin Technical Friday, so ya udah deh mau nggak mau skip dulu. Nah sekarang marketnya masih nggak enak, tapi ya tentu teman-teman don't left you hanging, right? Jadi ya udah gue tunjukin lagi apa yang berpotensi gue lihat di gold ke depannya dan hopefully ini bisa jadi terjadi juga dan kita bisa make money di goldnya. Oke. Nah jadi belum ada setup yang gue kelihatan, cuman minggu depan hopefully ya minggu depan selama dia tidak lanjut sideways gitu kan, hopefully minggu depan ini udah mulai kelihatan either dia break ke atas atau dia ke bawah sini. Intinya adalah ketika dia udah kena level Fibo pentingnya yang kita udah ukur tadi dari daily time frame ya, yang di garis putih 2 ini. Nah itu kita bisa melakukan counter ya, kita bisa melakukan counter dulu, kita bisa ambil buy dan kita lihat lagi ketika dia memang hanya rebound, ketika dia turun ke sini ya, dia hanya rebound. Nah kita bisa baru ambil short sell lagi dan dia berpeluang lanjut downtrend atau dia break ke atas, kena di level Fibo yang di sini kita bisa short sell, and then kita lihat lagi di daerah support yang sekarang resisten masih ya level supportnya nanti dan kita gabungkan dengan level Fibo. Nah hopefully juga bakal muncul pattern dan segala macam dari H1 nya mungkin kita bisa lihat. And then kita bisa switch, kita TP duluan and then switch buy di sini. Alright, so itu untuk goldnya dan mari kita coba muter ke beberapa pair forex. Oke, kita coba muter ke beberapa pair forex dulu. Hopefully, karena kemarin sempat running kan, jadi siapa tahu kita bisa lihat setup yang bisa diambil. Pertama-tama kita ke Euro USD. Nah, Euro USD ini seperti di sini satu dia ada DBW ya. Nah, sini dari daily-nya clear sekali dia lagi bikin DBW, tapi karena ini time frame daily dia cukup besar range-nya. Jadi kalau kita mau ambil buy langsung kayaknya memang kurang wise. Dan kita turun ke H4, dia lagi di sini nih. Nah, kalau kita turunkan ke H4 ini kan dia sebenarnya ada trendline kan. Ini kan ada capetan juga nih, ada flag ya atau RW. Ya, RW or flag lain ya. RW ya. Ini rising wedge dan and then dia lagi turun nih. Dia lagi turun di sini, dia sempat bikin ABCD. Nah, jadi kita ukur dulu nih. Seperti rebound kan di sini kan ABCD. Kita ukur dulu dia udah di level TP belum? Nah, dia udah tembus 1.8, dia sedang di 224. Most likely mungkin dia bakalan turun lagi ke 2618, tapi jarak kita untuk ambil buy udah untuk sell gitu ya, udah mepet. Jadi mendingan kita tunggu sini dia mulai baru harusnya ada suatu rejection lagi. Nah, di 26.1,8 di sini harganya di sini ya. Nah, ini kita bisa ambil buy nih seharusnya. Oke. Di sini harusnya kita bisa ambil buy. Dengan targetnya nanti liatin di moving average-nya 2134 gitu ya. Atau sampai 90. Mungkin dia bisa terbang sampai sana. Nah, jadi kayak kalau seperti ini kan kita lagi counter trend kan. Jadi kita ambil TP-nya itu di daerah moving average-nya aja. Dan stop loss-nya kurang lebih di sini paling sekitaran 40 pips ya. 40 pips ya. Harusnya dia nggak sampai sini tiba-tiba ngekornya. Jadi atau amannya lebih aman lagi 50 pips ya. Nah, jadi kayak di harga 1,17350 tuh kita berpotensi bakalan ada reversal ya. Sini kan. Nah, jadi itu untuk Euro USD-nya dan mungkin bisa lebih tinggi karena balik lagi jangan lupa di daily-nya dia lagi bikin DBW ya. Nah, cuman untuk TP idealnya seharusnya nanti adalah dari H4 tadi itu kita lihat di daerah-daerah moving average-nya ya, di daerah sini. Oke, ini kan moving average-nya lagi jalan nih. Nah, nanti kalau memang dia intinya adalah kalau ini kan bakalan jadi high kan. Ini kan. Ini bakal jadi high. Ya kita nggak usah ngomong high ini dulu, terlalu jauh gitu ya. Nah, kita bakalan ada high lagi satu di sini kalau dia memang lanjut turun gitu kan. Nah, kita akan dapat high satu di sini. Nah, kalau dia udah mulai di break, ya kita tahu kalau harganya itu bisa jadi nanti dia lanjut koreksi gini gitu kan. Koreksi dulu di tengah-tengah baru dia lanjut naik dan segala macamnya. Jadi don't expect harganya bakal mulus-mulus saja lari tanpa correction kecuali dia memang lagi momentum sekali dan itu pun jarang-jarang ya. Nah, jadi but untuk buy on weakness ya kita bisa lakukan dari level Fibo-nya di sini ya. Ini udah level terakhir jadi biasanya bakalan ada memang reversal atau rebound. Rebound untuk sekarang ya. Nah, tapi nanti kita lihat lagi siapa tahu dia jadinya bullish. Terus JB Jepangnya juga kayak kemarin lari deh.
Nah untuk JB Jepang ini, oh dia udah selesai koreksi ya. Jadi dia udah kena level support di sini. Ya, di sini ada level support. Di sini daerah demand. Ya, opsi. Bentar. Nah, di sini ada daerah demand. Dia udah lari. Dia udah lari. Nah, paling kita ini bisa berpeluang dia jadi double top misalkan ya. Nah, jadi karena yang udah lari seperti ini ya kita biarin aja gitu kan. Kita let it be sampai nanti kira-kira dia double top atau tidak nih. Nah, di sini di hampannya kita lihat ini udah ada double top kan sebenarnya kan untuk JB Jepangan kan ini double top nih. Ini double top nih. Tuh, lihat nih double topnya bagus banget nih. Ya, ini double top. Dan dia sedang, nah ini kategorinya bisa rebound. Kenapa? Karena dia punya high sekarang di sini, resisten malahannya karena ada double top. Dia belum break dari ini high yang di sini. Nah berarti kan ini kemungkinan secondary direction kan. Nah kita ukur lagi dengan Fibo di sini. Ini kita bisa dengan efektif menggunakan Fibonacci. Nah pertama dia udah kena nih level 61,8 ya. 61,8 nya pas juga di daerah neckline. Berarti dia kena pas di support. Neckline itu kan support ya. Neckline itu support, jadi 61,8 nya kena, most likely harusnya ada rejection di sini. Berarti kalau memang ada rejection di sini, ini bisa jadi sinyal untuk sell, lanjut turun. Atau ya maksimum dia koreksi sampai di sini kan 78,6. 78,6. Kalau kita mau sell di sini GJ, ini bukan sell langsung ya. Jadi kita tetap perlu menunggu konfirmasi untuk rejection. Bisa jadi nanti sellnya kita baru sell tuh di sini karena dia rejectionnya muncul di sini kan. Bisa jadi di sini, tapi ya kalau untuk sekarang kelihatannya di sini. Nah stop loss kita tuh di atas ini. Ya. Oke. Nah TP-nya di bawah sini. Alright. Nah, 300 pips, 200 pips gede juga ya. Nah, tapi kita harus tunggu again ya. Kita harus tunggu dulu ini ada rejection atau tidak. Intinya ketika dia mulai ada rejection dan ini juga berpotensi jadinya bearish divergence ya. Dari high yang satu ini ke sini, ini kan dia bikin high rate tapi ini datar ya. Nah, jadi memang kalau dia mulai mungkin swing high sini, JB Jepangen gua rasa ini bakalan jadi setup yang very sangat valid dan dia bisa jadi short sell. Oke. Intinya tapi harus ada konfirmasi dari price action ya. Berarti dari rejection ya. Pin bar inverted hammer ya. Kalau atau tiba-tiba dia naik terbang terus kena 78,6 langsung dia bikin inverted pin bar, inverted hammer. Nah, itu juga konfirmasi teman-teman bisa langsung short sell di situ. Oke. Nah, terus sekarang belum ada kan. Jadi ya udah santai aja dulu kan. Masih bisa nunggu. Ya, jadi semoga di-uploadnya juga ketika di-upload setupnya juga belum muncul gitu ya. Jadi teman-teman bisa nonton dulu and then bisa ambil juga ya. Terus kita coba-coba muter di USD. USD wah downtrend sekali. Cuman ini nah ini downtrend banget tapi kan dia sama nih. Dia udah break nih dari sini kan. Jadi bisa jadi ini nggak downtrend lagi nih. Bisa jadi dia lanjut turun and then lanjut naik setelahnya. Alright, tapi kan ini kalau kita mau buy sekarang belum ada reasonnya kan. Kenapa? Karena dia masih bearish di sini pegangnya. Jadi, nah kita tinggal cari-cari daerah level Fibo-nya aja nih, ya. 61,8. Nah, kita tinggal tandain gitu kan. So intinya remember to always buy on weakness dan sell on strength ya. Jadi kalau misalkan nih ternyata dia nggak turun menyebut ini and then di sini dia lanjut naik terus kan. Dia lanjut naik terus. Ya udah nanti kita bisa punya opportunity untuk sell di mana kalau ini naik terus nanti berarti kan ini swing low nih. Nah, kita bisa cari-cari sell di sini kan. Ini kan atasnya masih banyak resisten. Sampai 261,8 nih kan. Tuh, itu kan masih resisten semua tuh. Ini kan zona supply semua nih, untuk sell kan. Nah, jadi kita bisa ambil juga sell gitu. Jadi jangan panik ketika intinya kita jangan FOMO gitu kan. Kita jangan waduh, harganya udah lari nih. Udah lari naik terbang tinggi. Ya udah nggak apa-apa. Nanti di atas kita bisa berpeluang ambil sell lagi. Ya, kalau ada peluang untuk ambil sell kita ambil gitu kan. Nah, kalau dia memang lanjut turun, masih menyambut daerah level demand-nya, ya kita ambil buy juga, ya. Nah, jadi itu enaknya trading gitu. Nah, kayak gini kan.
So kita selalu punya skenario untuk kita bisa ambil setup. Cuman bukan saat itu, mungkin kita masih perlu nunggu sampai dia jadi beneran. Jangan di tengah-tengah gini kita langsung sell buy gitu ya. Jadi ketika kita lihat chart langsung sell, langsung buy, itu jangan. Itu biasanya kita trading ya kayak gambling jadinya gitu kan. Kita nggak tahu apa-apa. Harganya kita nggak lihat bener-bener, di tengah-tengah kita ambil segala macam, ya itu seperti gambling. Tapi kalau kita udah punya buy on weakness, kita bisa dengan begitu memanage kita punya risiko ya. Kalau kita bisa buy on weakness, risiko kita biasanya pasti lebih kecil, reward kita bakalan jauh lebih besar. Nah itu bedanya kita trading dengan gambling ya. Kita trading kita selalu punya risk to reward. Kalau gambling kita nggak punya risk to reward ya. Intinya ya 50-50 lah. Tapi kalau di sini kita nggak 50-50, kita bisa 1:3. Itu kan berarti 25% banding 75% gitulah ya. Kita bisa banding 1:2 ya. Nah, kita bisa 1:1 tuh 50-50 ya. 1:2 itu mungkin sekitaran berapa ya? 1:3, 25/75 gitu-gitulah ya. Jadi kita punya rasio. Nah, jadi itu bedanya kita trading dengan gambling ya. Nah, tapi tetap kita bermain dengan probability. Jadi nggak ada yang pasti. But we are different than gambling. Alright. Nah, jadi I guess that's it dulu untuk Technical Friday kali ini. My main pair tetap di gold. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan forex, gue bisa request di bawah ya. Kalau mau gue menganalisa forex lebih sering lagi di Technical Friday juga, say yes. Kalau enggak ya udah ikutin gue aja trading di gold gitu ya. Dan I guess that's it untuk Technical Friday kali ini. Thank you semua yang sudah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di episode Technical Friday minggu depan. Dan as always, let the probability. Salam Trading Academy ID. See you.